Yo mas bro, welcome back to Bojone Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini auto pilek ya, auto masuk angin tapi apa-apa lah. Dan hari ini saya syuting sendiri ya, Ninja RR si loreng ternyata yang baru tak bengkelin karena velgnya tak repaint supaya tampilannya pas bak tuh yo rada segerin loh. Pokoknya ya kayak gitulah. Hari ini saya akan membahas tentang Ninja Kiss versus Ninja Super Kiss, tapi yang naked ya. Ninja Kiss naked versus Ninja Super Kiss yang naked juga. Kira-kira apa bedanya mulai dari bodinya, terus mesinnya, tampilannya, powernya dan lain sebagainya akan tak bahas di sini. Buat kalian yang kemarin tanya-tanya, kalian harus saksikan dari awal sampai akhir. Tapi sebelum saya mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, dan buat kalian yang belum follow Instagram saya silahkan di follow dulu @bojanimom. Sekarang kita mulai pembahasannya. Ini dia. Jadi di sini ada dua pembahasan ya. Yang pertama adalah Ninja Kiss 150 yang naked, yang kedua adalah Ninja Super Kiss 150 yang naked juga. Sekarang kita bahas yang Kiss dulu. Jadi Ninja pertama yang masuk ke Indonesia itu adalah Ninja 150 Kiss yang naked. Bentuknya seperti ini. Di bagian stang dia menggunakan stang tracker atau stang touring. Kalau kalian pakai ini pasti lebih nyaman ya, buat kota-kota nyaman, buat touring nyaman, buat jarak jauh juga nyaman karena dia modelnya melengkung ke atas. Untuk lampunya dia memakai lampu bulat. Terus untuk bagian velgnya depan belakang masih menggunakan velg jari-jari, depan ring 17, belakang ring 18. Dari segi pengereman depan sudah cakram tapi belakang masih menggunakan tromol, belum cakram. Dari segi permesinan motor ini masih menggunakan blok silinder 1827 Kiss Kawasaki Integrated System, belum Super Kiss, belum ada katupnya. Untuk masalah karburator menggunakan PWL26 dari Keihin. Itulah dari segi permesinannya. Di bagian stripping kalian bisa lihat stripnya cuma ada tulisan Ninja tok, tanpa embel-embel R, SS atau apapun, cuma Ninja aja. Itulah kenapa namanya Ninja 150 dengan kode produksi KR150C. Di generasi setelahnya di 1997 muncullah generasi terbaru dengan nama Ninja R150. Kode produksinya adalah KR150C. Bedanya apa bang? Bedanya yang pertama yang paling muncul adalah di bagian velgnya. Depan belakang sudah menggunakan velg racing palang 3. Dari segi pengereman depan belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Selain itu masih sama, stangnya masih stang touring, stang tracker, lampunya sama, mesinnya sama ya kan, blok silirnya masih pakai 1827 Kiss, karbunya PWL26 Keihin ya kan. Dan juga yang membedakan adalah di bagian strippingnya. Stripnya tulisannya tentu saja adalah Ninja R. Yang tadi kan cuma Ninja, ini sudah dirubah menjadi Ninja R. Ninja model seperti ini dia terus berevolusi, bergonta-ganti stripping sampai di tahun 2006. Pokoknya strippingnya ada buahnya lah, gonta-ganti terus sampai 2006. Dan di 2006 itulah muncullah generasi terbaru yang sudah Super Kiss. Ninja naked namun sudah Super Kiss. Itu ada 3, yaitu Ninja L, M, dan juga N. Ninja L itu sama dengan Ninja R. Lampu depannya sudah menggunakan lampu barong atau ada covernya ya. Orang biasa menyebut ini adalah Ninja R barong karena lampu depannya sudah ada covernya dan tidak bulat lagi, dia bentuknya agak oval seperti itulah. Yang kedua adalah stangnya sudah menggunakan stang jepit, bukan lagi stang touring tapi sudah menggunakan stang jepit. Di bagian stripping tentunya tulisannya masih sama Ninja R. Di bagian velg sama juga, depan belakang menggunakan velg racing palang 3, depan belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Bedanya apa bang? Tentunya di bagian permesinan. Yang pertama adalah blok silindernya sudah memakai blok silinder dengan kode 1855 Super Kiss, sudah ada katupnya. Yang kedua adalah dia sudah menggunakan teknologi HSAS dan juga catalytic converter untuk menekan emisi gas buang supaya lebih ramah lingkungan. Kalau masalah karbu masih sama, yaitu memakai PWL26 dari Keihin. Terus untuk Ninja M itu apa bang? Ninja M itu sebenarnya adalah versi faceliftnya Ninja Kiss generasi pertama. Kalian ingat gak yang tadi ya? Yang velgnya masih jari-jari. Nah ini adalah versi faceliftnya atau generasi terbarunya yang sudah Super Kiss. Bedanya apa? Tentunya ya di segi permesinan. Sudah Super Kiss, bloknya beda, sudah menggunakan blok 1855 karena sudah Super Kiss. Dari segi stang masih sama, velg sama,
rem juga sama, belakang masih tromol, lampu juga masih sama. Bedanya hanya di permesinan saja. Yang ketiga adalah Ninja N alias Ninja SS. Ini adalah sebenarnya versi racingnya Ninja M. Bedanya apa? Yang pertama dari segi stang. Stangnya sudah menganut stang jepit, bukan lagi stang tracker, bukan lagi stang touring, tapi sudah memakai stang jepit. Tentunya dia lebih pegel. Dari segi lampu sama. Dari segi velg dia sudah menggunakan velg racing palang 3 depan belakang, depan ring 17, belakang ring 18. Dari segi pengereman depan belakang sudah menggunakan rem cakram. Dari segi permesinan sama, pakai blok silinder 1855, super Gibbs, HSAS, catalytic converter, karbonnya PWL 26 dari Keihin. Dari stripping tentunya tulisannya adalah Ninja SS. Inilah varian Ninja Super Gibbs di 2006 ke atas. Udah paham ya, Ninja Gibbs yang mana, Ninja Super Gibbs yang mana. Sebenarnya kalian kalau lihat blok silindernya itu udah jelas kelihatan. Kalau blok silinder Gibbs itu kalian lihat di blok silindernya itu kayak apa ya? Saya kalau ngarahin itu kayak roti bakar. Ada garis-garisnya, udah jelas banget perbedaannya. Dari jauh pun udah kelihatan blok silinder Ninja Gibbs itu ada garis-garisnya. Kalau Ninja Super Gibbs itu biasanya di samping kanan itu ada kupingannya, itu adalah tutup Super Gibbs. Di bagian kiri ada HSAS-nya, kotak box hitam itu adalah HSAS. Jadi sangat mudah untuk diketahui mana yang Gibbs, mana yang Super Gibbs. Intinya seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai power dan juga torsinya. Ninja Gibbs ini memiliki power maksimum mencapai kurang lebih 28 horsepower dan juga torsi kurang lebih adalah 20,5 Nm. Sementara Ninja yang Super Gibbs yang naked ya, Ninja R, SS dan juga M memiliki power maksimum kurang lebih di angka 30,1 horsepower dan juga torsi mencapai 21,6 Nm. Jadi dari segi power maksimum Super Gibbs lebih unggul, dari torsi juga lebih unggul. Itu adalah dari di atas kertas ya. Sekarang kita masuk ke bagian blok silindernya, antara blok silinder 1827 Gibbs versus blok silinder 1855 Super Gibbs. Kalau kalian perhatikan di blok Gibbs ya 1827, di bagian dalam blok silinder itu ada 6 buah lubang. Kalian fokus ke lubang exhaustnya, itu ada satu ya, cuma ada satu lubang exhaust. Sementara di blok silinder Super Gibbs, kalian bisa lihat di gambar ya, di bagian dalam itu ada 8 buah lubang. Kenapa bisa 8? Karena lubang exhaustnya ada 3. Yang pertama adalah lubang exhaust utama, yang kedua bagian kanan dan kiri itu adalah lubang exhaust dari Super Gibbs atau lubang Super Gibbs yang nantinya menjadi lubang exhaust ketika kita geber motor di 7000 rpm ke atas. Jadi seperti itu. Sekarang kita bahas ukuran lubang exhaustnya dulu. Ukuran lubang exhaust Ninja Gibbs kalau kita ukur dari atas ya, yang 1827 ini, ketika kita ukur dari atas itu tingginya kurang lebih 28 mm. Jadi dia lebih tinggi atau lebih besar lah, kita anggap aja lebih besar ya, atau lebih tinggi. Sementara Ninja Super Gibbs kalau kita ukur lubang exhaust utamanya tingginya kurang lebih 34 mm. Jadi dia lebih pendek. Kenapa kok blok Super Gibbs lubang exhaustnya dibagi menjadi 3 bang? Karena untuk menjaga RPM rendah dia tetap ngisi, tetap ada torsinya. Karena kalau RPM rendah, lubang buangnya udah besar, yang terjadi bukannya bertenaga malah ngempos karena nggak seimbang. Wong RPM rendah kok lubangnya udah besar itu kan nggak seimbang itu loh. Makanya dikasih katup supaya di RPM rendah katupnya tertutup, yang berfungsi hanya lubang exhaust utama aja yang bagian tengah. Lalu ketika di RPM 7000 ke atas terbukalah katup Super Gibbs yang 2 itu, kanan dan kiri. Itulah yang menyebabkan lubang buang yang berfungsi menjadi 3, yang menyebabkan power atas Ninja Super Gibbs menjadi lebih ganas, lebih powerful dan juga lebih jos ganus lagi. Jadi bawah oke, atas lebih oke lagi. Sementara Ninja Gibbs karena diameter exhaustnya dia lebih tinggi atau lebih besar dan nggak ada katupnya, maka di putaran bawah dia lebih lemot dan juga lebih loyo. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya sudah pernah coba sendiri di motor teman saya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, bang itu salah, yang benar seperti itu, terserah, kalian bisa sampaikan di video kalian sendiri.
Saya di sini nggak mau berdebat, saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi seperti itu. Ketika saya coba di RPM rendah, ya bukan di putaran awal. Kalau di putaran awal kalian langsung bejek 7000 RPM, ya jengat juga. Tapi di sini saya bilang di RPM rendah, karena saya cobanya di kota-kota ya. Di RPM rendah, dia loyo, tenaganya nggak keluar, loyo, lemot. Tapi ketika jalan sepi tak bejek jebret, cepet banget naiknya. Kenapa? Karena nggak ada katupnya. Jadi nggak ada buka tutup katup, langsung jengat aja, langsung keluar performanya ketika di RPM tinggi. Kesimpulannya Ninja Kiss ini di RPM rendah dia tenaganya belum keluar, lebih loyo daripada Super Kips ya. Lebih loyo, nggak ada tenaganya. Ketika kita bejek di RPM tinggi, dia naiknya cepat. Untuk masalah top speednya berapa, yang Kiss dan juga Super Kips, saya belum bisa menyimpulkan karena dua-duanya saya belum pernah coba sampai top speed. Tapi kalau kita lihat dari segi power maksimum, tentu saja Ninja Super Kips dia lebih unggul dengan 30,1 horsepower, sementara Ninja Kiss hanya 28 horsepower. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan juga kelemahan Ninja Kiss versus Ninja Super Kips. Kalau untuk Ninja Kiss kita bahas yang Kiss dulu ya. Kelebihannya yang pertama adalah tidak ada istilah Super Kips macet. Kenapa? Karena ya nggak ada katupnya, nggak ada valve-nya, cuma integrated system aja. Tidak ada katup Super Kipsnya, jadi kalian aman, nggak perlu bersihin Super Kips karena nggak ada Super Kipsnya. Yang kedua adalah tarikan atasnya naiknya cepat. Kenapa? Karena nggak ada katupnya. Ketika kita langsung gebir di RPM 7000 atau di 7000 RPM, dia naiknya cepat. Kelemahannya apa? Tentu saja kelemahannya ya boros, karena di putaran bawah maupun atas bukaannya sama, cuma lewat satu lubang exhaust yang tentunya dia lebih tinggi daripada lubang exhaust punyanya Ninja Super Kips seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan juga kelemahan Ninja Super Kips itu apa. Yang pertama adalah dia lebih ngirit bahan bakar, terutama buat kalian yang pakai Ninjanya di bawah RPM 7000 terus. Jadi kalian makanya pelan, Super Kipsnya nutup terus, itu dia pasti lebih ngirit. Kenapa? Ya kipsnya nggak buka. Kalau kalian mau ngirit pakai Ninja Super Kips, ya kalian makainya pelan aja di bawah 7000 RPM. Tapi masuk ya pakai Ninja pelan kan nggak ada gunanya gitu. Mending kalian beli Minerva atau Astrea Grand itu lebih cocok lagi. Kalau Ninja pelan itu nggak cocok. Kalau pengguna Ninja yang bener-bener pengguna Ninja itu dia nggak takut boros. Pokoknya seperti itu. Kelebihan yang kedua adalah dia lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia sudah dibekali dengan fitur HSAS dan juga catalytic converter. Yang ketiga adalah putaran bawahnya dia lebih ngisi dibandingkan dengan Ninja Kiss yang tidak ada katupnya. Terus ada yang bertanya juga, Bang, ketika kita punya Ninja Kiss, bloknya diganti dengan Ninja Super Kips, kira-kira bisa nggak Bang? Bisa ya, kalian tinggal beli blok silinder 1855 dan juga beli mekanisme Super Kipsnya, tinggal pasang udah jadi. Tinggal dananya ada enggak, tanya-tanya nggak ada dananya yo sama aja. Jadi seperti itu, bisa kita punya Ninja Kiss dipasangi blok Super Kips itu bisa, tinggal beli blok dan juga mekanisme Super Kipsnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar, semoga saya bisa jawab. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tonton terus video-video Bojanimo selanjutnya.